Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai penilaian aset sektor publik untuk pelaporan keuangan SPI 203/SPI 2008. Yuk simak lebih lanjut. Aset sektor publik, aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah atau entitas kuasi pemerintah dengan tujuan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat umum. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang pengelolaan BMN JO.PP nomor 38 tahun 2008 JO.PP nomor 27 tahun 2014 JO.PP nomor 28 tahun 2020 atau penggantinya telah ditetapkan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disebut SAP, meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah atas entitas sektor publik. Klasifikasi aset, penilai seharusnya mendapatkan daftar aset. Daftar aset tersebut ditentukan apakah termasuk aset operasional, yaitu aset yang diperlukan bagi kegiatan operasional entitas, atau aset non-operasional yang merupakan properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa yang akan datang. ISPAS yang mensyaratkan atau mengizinkan penilaian aset berwujud antara lain: sewa menurut ISPAS 13, properti investasi menurut ISPAS 16, penurunan nilai dari aset bukan penghasilan pendapatan menurut ISPAS 21. ISPAS 17, biaya dan nilai wajar. A. ISPAS 17 berkaitan dengan model biaya. B. Model nilai wajar, fair value model yang membutuhkan penilaian secara berkala. C. Nilai wajar tidak harus sama dengan nilai pasar. D. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan terus berjalan. Penilaian berdasarkan ISPAS 16, properti investasi. Seluruh properti investasi sektor publik dinilai berdasarkan SPI 201. Kebutuhan penilaian untuk aset sewa guna usaha menurut ISPAS 13 yaitu: A. Sewa guna usaha diklasifikasikan sesuai dengan ISPAS 13 sebagai sewa guna usaha pembiayaan. B. Untuk sewa tanah dan bangunan diterapkan peraturan khusus standar teknis seri 300. C. SPI mempertimbangkan bahwa dalam setiap kasus yang membutuhkan penyajian nilai wajar dari aset sewa guna usaha sesuai dengan ISPAS 13 B28 dipenuhi penilaian dengan melaporkan nilai pasar. 5.5 Penilaian dari penurunan nilai aset bukan penghasil pendapatan ISPAS 21. Penurunan nilai terjadi apabila terdapat penurunan permanen dari jumlah layanan yang dapat diperoleh kembali. 5.6 Penilaian setelah penggabungan usaha. Entitas yang mengakuisisi harus mengakui aset dan kewajiban dari entitas yang dikuasai pada nilai wajarnya. 5.7 Aset berlebih, surplus aset. Aset berlebih harus diidentifikasi secara terpisah. 5.13 Kerjasama dengan auditor. Dengan mendapatkan persetujuan pemberi tugas terlebih dahulu, penilai seharusnya mendiskusikan dan menjelaskan penilaiannya secara terbuka. 5.0 ISPAS 17 dan 21 memberikan penjelasan sebagai berikut. 5.1 Ketiadaan bukti pasar. ISPAS 17. Untuk beberapa aset sektor publik, mungkin sulit untuk menetapkan nilai pasar karena ketiadaan transaksi pasar untuk aset-aset tersebut. 5.2 Badan usaha milik negara. ISPAS 21. BUMN dapat berupa perusahaan sektor real seperti perusahaan utilitas dan perusahaan sektor jasa. 5.3 Aset penghasil pendapatan. ISPAS 21. Aset yang dikuasai dengan tujuan menghasilkan tingkat pengembalian return secara komersil. 6.4 Nilai dalam penggunaan, value in use. ISPAS 21. Nilai dalam penggunaan dari aset bukan penghasil pendapatan merupakan nilai kini dari sisa potensi layanan aset. 6.5 Metode biaya pengganti terdepresiasi. Nilai kini dari potensi layanan yang tersisa dari aset ditentukan sebagai
biaya pengganti terdepresiasi dari aset tersebut. 6.6 Pendekatan biaya restorasi. ISPAS 21 merupakan biaya untuk mengembalikan kembali potensi layanan dari suatu aset pada tingkat sebelum terjadi penurunan nilai. 6.7 Pendekatan unit layanan. Nilai kini dari potensi layanan yang tersisa ditentukan dengan mengurangkan biaya saat ini dari potensi yang tersisa sebelum terjadinya penurunan nilai. Baik teman-teman, mungkin untuk pembelajaran penilaian aset sektor publik kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!